na 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 na. Nyiram siapa? Syukur. Kapok. Mana kuncinya? Kuncinya siapa? Stop. Wah. Matanya taruh di mana sih? Buta kali. Kunci. Dari tadi gak megang kunci. Brengsek lu. Brengsek. Pegang kunci yang bener dong. Kuncinya siapa? Biar nggak muncul kemana-mana. Kemana yang enak? Ntar gue sunat juga lu. Oh, disunat. Gue jadi basah nih. Syukur. Mana kuncinya? Ini kuncinya. Kerja lagi. Wah, si Betet. Sudah keterlaluan. Dikira gue pohon pakai disiram segala. Ari, Papa pengen tahu. Apa sih yang buat kamu tuh betah di Bandung? Kamu kan ada ujian. Dan calon istri kamu ada di Jakarta. Suasananya, Pak. Ari mau cari kerja di Bandung aja. Lagian gak lucu kerja di kantor orang tua sendiri. Nia sih gak soal. Dia bisa nyusul kalau dia lagi kangen. Di mana-mana juga pesawat yang ngedatengin landasan atuh. Makanya landasan yang harus ngedatengin pesawat. Kalau mama punya lover seperti kamu, mama lebih baik goodbye aja deh. Ari. Aduh, si Betet keterlaluan deh. Buat apa kau naon sih? Biasa tante, kuncinya selangnya si Betet muncrat kemana-mana. Ada saja si Betet. Sudah copot baju kamu, minta serikain sama Simbo. Yo, tapi telurnya dulu tante. Papa dan Mama nggak bisa datang ke pesta hari di Bandung. Pak Dirjen mantu. Pak Gunawan maksudnya. Ya kita ini orang swasta mau nggak mau harus datang ya nggak? Nggak apa-apa kok. Lagian pestanya cuma di antara teman-teman aja. Sekedar syukuran versi baru gitu. Mia kumaha? Berangkatnya nggak sama-sama? Dia nanti bareng sama teman-teman yang lain. Pergi dulu, mah. Pa. Didi jadi pergi? Ntar saya tanya dulu deh. Dah. Hati-hati. Ya, Pa. Ari, tunggu dong. Aduh, keren amat sih kamu. Ngapain sih lo? Ya. Sekali-sekali boleh. Jadi ikut nggak? Justru itu Eke mau bilangin bahwa Eke nggak jadi ikut, rumah kosong. Terus? Bokap dan nyokap pergi. Kemana? Ke tempat sunatan. Kalau nggak hadir nggak bisa kebagian order. Ya udah, kalau gitu aku berangkat dulu. Salam untuk cewek gue. Sip. Hati-hati. Sip. Bensin cukup nggak? Cukup. Sip. Ya jadi ngasih karena nitipkan anaknya si Ira di sini. Ini kesempatan kita balas budi, Mam. Selama ini karena tidak pernah minta bantuan. Malah dia selalu menolak secara halus jika aku ingin memberikan sesuatu padanya. Iya, aku tahu. Pakai yang ini, Pak. Boleh. Iya. Saya mah atuy aja. Tapi pikir panjang loh, Pak. Aku kan sudah pernah cerita. Waktu kami masih di desa dulu. Kami sama-sama dari keluarga tidak mampu. Lalu dia berhenti sekolah dan dia bekerja. Tapi dia selalu membantu aku. Membelikan buku-buku, malah kadang-kadang membayarkan uang sekolahku. Betul. Dia sering cerita. Dia sempat sukses. Pernah punya usaha sampai ke Singapura segala. Iya, biar dia di Singapura, dia tetap ingat sama aku. Dia ikut bantu membiayai aku masuk ke universitas. Kemudian dia ditipu rekan usahanya dan bangkrut. Untung masih punya sebidang tanah dan punya keterampilan sebagai petani. Dan Ira, anak tunggalnya, sudah tamat SMA sekarang. Tapi tidak meneruskan pelajarannya
karena harus membantu bapaknya sejak istri karena meninggal. Ira sangat menyayangi bapaknya, Mam. Sekarang karena dapat panggilan dari pengadilan di Singapura, kasusnya disidangkan lagi setelah belasan tahun mengendap. Biaya untuk ke sana dan tinggal di sana besar, Mam. Jadi dia berniat menitipkan Ira pada kita sampai kasusnya selesai. Rasanya wajar kalau kita membantunya. Aku sudah balas suratnya. Aku juga sudah janjikan menanggung tiketnya pulang pergi. Ari soal uang mah, sabaraha wae oge. I don't care. Tapi kelihatannya Mama keberatan Ira dititipkan di rumah kita. Jelas. I know, Kang Karna teh is a very good man. Tapi kan dia gak stupid. Siapa tahu dia mimpi menjodohkan anaknya sama anak kita. Jangan punya prasangka jelek, Mam. Nggak baik. Bukan prasangka, tapi logika. Kalau sampai punya mantu anak kampung, bagaimana? Apa Papa mau? Pak, makan dulu. Hmm. Mumpung masih panas. Ya, ya. Sudah. Pak, apa tidak sebaiknya Ira tinggal di Garut di rumah Uwa selama Bapak pergi? Tidak usah. Bapak malah pikir lebih baik kamu di Jakarta. Oh, Di rumah Om Ganda. Om Ganda teh teman lama Bapak. Dulu Om Ganda di sini kalau makan masakan Ibu Mura, aduh, pokoknya piringnya bersih. Nih, begini nih. Waktu kau kecil, kau sering digendong-gendong Om Ganda. Ngompol lagi. Sekalian lihat Monas di Jakarta. Rah, ya masak teh small teh, asinnya. ah, Bapak. Iya, 38 tah pas. Ayo turun. Iya teh jangan naon ya. Ayo turun. Ulah melohok wae di dinya tuh. Ieu teh rumah Om Ganda. Masya Allah. Ini mah bukan rumah, Ra. Istana. Bapak. Sampai lupa ongkosnya. Maafnya, Pak. Om sama Tante maunya kalian buru-buru menikah. Biar Mia bisa menemani Ari di Bandung sampai selesai kuliahnya. Kita semua mah depend on Mia aja. Cuma Mia yang bisa membujuk Ari. Biasa deh. Soalnya Tante sudah kepingin punya cucu. Keinginan itu bukan hanya monopoli Tante Nani saja. Papa juga sudah pingin punya cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena Kangen. Lama rencananya tuh. Aduh, ya.
Iya. Pak Brata, kenalkan ini Pak Karna. Ya, Teman saya waktu masih kecil dulu. ya di kampung. Iya. Kenalkan saya Sukarna, teman ganda. Ira? Ya, Pak. Dia tuh. Kenalkan sekarang Om Ganda. Ya, Om Ganda ya teh. Nah, Bapak. Sama Ibu. Ayo, kenalkan sama Ibu. Ayo, ayo. Tante Nani. Ganda, Ya, Pak. saya tunggu Anda di kantor. Baik, Pak. Kelihatannya proyek ini cukup visible. Iya, Pak. Tenang saja. Enak rumahnya. Iya. Biar saja si Mbok yang angkat. Nggak apa-apa, Tante. Mbok, siapkan makanannya ya. Iya, Nek. Masih capek? Enggak. Tet, Betet, Iya, Nyonya. bawa kopor-kopornya dan siapkan 2 kamar. Siap. Ada tamu nih, Ye. Iya, mudah aja. Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo duduk. Terima kasih, Tante. Aduh, Cak Ayu dari desa. Kok kayak Dewi Sri ya? Gak koyok gadis kota. Kayak Gondoruwo. Siapa Genruwo? Ya kamu itu. Kamu. Pagi, Tante. Pagi, Didit. Ari sudah datang, Tante? Belum, katanya besok baru datang. Oh ya, kenalkan. Ira, anaknya Pak Karna. Temannya papanya Ari dulu. Oh ya, kenalkan Didit. Dari desa. Rencana saya teh kalau berhasil mau membangun langgar di sebelah rumahnya Waun. Iya, ya. Yang ujung Begini aja. Kalau begitu, Kang Karna ikut saya ke kantor untuk mengurus tiket. Ya? Ya. Oh ya, paspor udah beres. Oh ya sudah. Bagus. Ya. Udah siap, Mbak? Udah, Nek. Kok piringnya kurang 1? Saya makannya nanti saja, Tante. Sama-sama Mbok dan Mang Betet di belakang. Ayo Kang, silakan. Mun, mangga. Iya. Waduh, jadi merepotkan. Ira kok nggak makan? Biarin, tidak apa-apa. Ira di sini kan bukan mau jadi tamu. Dia sudah minta izin sama saya supaya bisa akrab sama Betet dan Simbo. Mama, panggil dia. Tidak usah. Biar dia belajar cara-cara orang kota kerja. Ayo silakan. Gerak Iya, gebian. iya. Wah, Ayo sayurnya. maaf nih, saya pakai tangan. Oh, nggak apa-apa. Apa ini? Coba. Nah, sekarang tinggal bagian Mang Betet. Disiram, tapi jangan terlalu banyak, ya? Beres, Non. Saya mau bantu Mbok di dapur. Silakan, Non. La. Aduh, Non Ira. Tamane koyo alas. Api. Coba dari dulu-dulu kamu begini kan, Tet. Kan jadi bagus. Rapi lagi.
Ini bukan pekerjaan saya, Nyonya. Ini pekerjaannya Non Ira. Hah? Kok jadi macet begini? Kok malah kayak yang disiram? Ya, saya titip Ira. Maaf kalau bikin susah. Oh, Tidak, ada Ira, malah semua jadi semarak. kalau nanti di sana ada masalah, telepon saja saya. Iya, ya. Saya punya relasi di Singapura. Ya, siapa tahu mereka bisa bantu kan? Baik, terima kasih, Kang. Iya, iya. Ya, nuhun. Selamat. Ya, silakan. Insya Allah, Bapak tidak akan lama. Begitu persoalan beres, Bapak segera pulang. Doakan Bapak ya. Bapak yakin. Sekarang kau menangis karena Bapak mau berangkat. Tapi nanti kau akan menangis waktu kita meninggalkan rumah ini. Sebab rumah ini memberikan kebaikan dan kenangan manis. Pak, Biarlah. Ira, itu kan kerjanya si Embo. Nyonye, nggak apa-apa Tante. Cuma sedikit daripada ngelamun. Tante arisan dulu ya. Oh ya, Mbok, dan Ari mungkin sebentar lagi nyampe. Kamarnya rapi kan ya? saya Nyonye. Ira, kerjanya jangan terlalu capek. Nanti sakit. Sudah ini istirahat ya. Iya Tante. Non Ira, ini untuk di kamar Den Ari. Biar nanti saya yang membawa ke kamarnya. Mbok nggak usah turun naik tangga. Nanti capek, ya? Ted, Ya, tuh keluarin pakaian gue. ya Den. Soalnya gue udah nggak tahan nih. Kok buru-buru? Apanya yang nggak tahan ya? Ted, Betet, si Ari sudah pulang belum? Barusan aja. Ini oleh-olehnya. Tuh gua ada nggak? Emangnya kamu keluar ke sini? Oh. Lewat belakang. Itu untuk Beb. Tahu lu ah, yuk. Halo. Halo juga. Apa sekarang udah nggak zamannya lagi? Ngetok pintu dulu kalau mau masuk. Apa sekarang udah nggak zamannya lagi? Kalau masuk kamar mandi pintunya nggak ditutup? Hai. Sorry, Dit. Hai, Bren. Sangar juga itu pembokat. Baru kerja sehari aja udah berani ngelawan. Pokai juga lo, Ri. Sialan. Lo yang macam-macam dia, gue yang kena cemberut. Kelihatannya dia udah kenal lo, Dit. Masa lo nggak kenal sama dia sih? Bokapnya kan teman bokap lo waktu kecil. Apa urusannya dia di sini? Dia dititipin di rumah lo. Bokapnya sedang ke Singapura. Yang gue denger sih ada urusan penting. Makanya jangan nelor melulu di Bandung. Ntar dulu. Siapa nama tuh cewek? Ira, nama bokapnya Karna. Ira. Anak Om Karna. Iya, yang rambutnya keriting, kruwel. Astaga. Udah gede itu anak. Perasaan gue, dulu dia masih piik banget. Den Ari, Non Ira. Den Ari, Non Ira. Serasi. Ari sudah datang. Kondoruo. Ari lagi ngapain? Tuh, sedang ganti pakaian. Nih, pegang. Aduh.
Kamu ajarin tuh anak kampung. Aku nggak suka kalau dia masuk kamar kamu. Kamu cemburu? Dih, menghina banget. Anak kampung kayak gitu. Gak level buat dicemburuin. Kamu tahu dari mana dia anak kampung? Apa yang aku nggak tahu? Waktu dia datang sama bokapnya, aku kan lagi di sini sama papi. Asal lo tahu aja, gua nggak suka kalau dia lama-lama di sini. Tuh kan, katanya nggak cemburu. Tapi kenapa sewot? Apa yang cemburu? Mata gua cuma gatal aja ngelihat tampangnya. Lu kan tahu, gua alergi sama barang-barang murahan. Biasa kan? Tak kenal maka tak sayang. Makanya sama orang jangan suka curiga aja. Kelihatannya Ari sekarang mulai betah di Jakarta. Mungkin di rumah sudah nggak kesepian lagi. Ira ngeladenin Ari seperti kakaknya sendiri, sopan, jeung hormat deh. Mama jadi ingat almarhumah adiknya Ari. Kalau dia masih hidup, kira-kira umurnya seira kan, Pap? Sudah. Bicarain jangan lantur kemana-mana. Nanti Mama nangis lagi. Sudahlah, ayo tidur. Yuk. Dit, udah 18.10 nih, Dit. Gue save nih. Oke. Nih. Aduh, tamanannya. Iya. Gue smash lo, Dit. Aduh, kunaon Oke, sih, gue Teh? tim nasional, Kunaon ya nggak takut. tanahnya? Sorry, Dit. Belum. Terus. Nih. Tuh kan? Dit. Tahan Lo jemputan smashnya kemana sih? Tahan Kuningin. dong. Jangan lama-lama time outnya. Mau main pingpong, main mata. Ira seneng yang ini. Cantik ya? Ya, ada surat buat non Ira. Dit, udah 19.13 nih, Dit. Oke. Ntar gue Ira. smash nih. Oke. Dari Bapak. Ayo, Ri. Ada apa sih kamu? Sana. Terus, Ri. Poin ini. Terus. 20.13. Oke. Udah kalah, Dit. Ira sayang, urusan Bapak belum apa-apa. Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Doakan. Biarkanlah bapakmu menyelesaikan urusannya di sana sampai tuntas. Ira harus bisa menganggap kami sebagai orang tua pengganti. Dengan adanya Ira di sini, Tante malah sudah mulai merasa betah tinggal di rumah. Malah kami sebenarnya juga sudah berpikir-pikir kalau nanti Ari sudah kawin dengan Mia, Om mau minta supaya Ira tetap tinggal di sini, meneruskan kuliah sambil menemani Tante. Bagaimana? Mau nggak? Hah? Ari, Ya, selama masa liburan ini sekali-sekali kau ajaklah adikmu tuh jalan-jalan supaya dia jangan terus ngelamun Boleh, aja Pak. mikirkan bapaknya yang di Singapura sana, ya? Ya. Aduh. Ari. Ira, Ari. Ira. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Aduh, sakit. Aduh. Sakit, Ri.
Na 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 na. Weh, Dian. Betet, Tuan Muda ada? Ada. Kamar atas. Wajah kayak bidadari. Hatinya kayak genderuwo. Wo. Bukan yang itu, yang nah di situ. Yang ini juga masih sakit. Masih. Aduh. Tahan ya. Ari, aduh, jangan keras-keras dong. Iya, enggak. Sakit nih. Ini juga pelan-pelan. Aduh. Sekarang bagaimana? Enakan kan? Mm-mm. Kalau kamu mau hubungan kita terus, usir anak kampung itu. Kamu apa-apaan sih kayak anak kecil aja? Kamu kan tahu papa hutang lebih berat sama bapaknya. Oh gitu. Terus, lu yang jadi bayaran hutang budi itu? Nia, aku sudah kenal Ira sejak dia masih kecil. Dia sudah kuanggap adikku sendiri, tidak lebih, tidak kurang. Tadi pagi dia kecelakaan karena aku. Wajar kan kalau aku merawatnya? Terus, gua harus percaya sama dongeng lo? Terserah. Mami. Ari, kamu marah sayang? Enggak juga. Cuma kamu tahu kan, aku nggak suka dengar orang bicara dengan nada tinggi. Maafin ya, Yang. Tahu kan, kalau aku suka emosian. Lagian, siapa yang nggak kesel melihat pacarnya berduaan sama cewek lain? Terus, sekarang kamu maunya apa? Aku cuma mau bilang kalau Leo sudah pulang dari Amerika. Malam minggu besok, dia mau bikin pesta. Ira diajak ya? Lihat aja nanti, ya. Lo di Amerika berapa lama, Leo? Kira-kira 4 tahun. Hebat juga, Le. Ya, Ngapain aja sih? gue kerja sambil kuliah. Nggak apa-apa. Asik juga ya. Nah, Ya, nanti lumayan. mereka datang. Rih, sini. Aku kenalkan sama kakakku. Tapi, Tampang si intelek, lagunya kayak jambret. Leo, Hmm? ini cowok gue, Ari. Ri, Ari. ini abang gue, Leo. Turun yuk. Ira ya? Iya, saya Ira. Saya Leo, abangnya Mia. Oh, Saya cuma mau bilang, ada telepon dari Pak Karna, dari Singapura. Hmm? Tante Ganda yang ngasih nomor telepon rumah ini. Ya sudah, siapa tahu ada berita penting. Yuk. anterin yuk. Teleponnya di kamar saja, biar nggak berisik.
Kamu temenin saya. Kita di sini saja, biar Ira bisa bicara lebih pribadi. Benar juga. Ya, terus saja. Terus ke dalam. Wi, Ya? sini Wi. Kenalkan, temen gua. Boleh juga nih. Dewi, Didit. baru datang ya? Oh ya. Sendiri aja? Ya. Sorry. Yuk kita dansa yuk. Halo? 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 Loh, kok pintunya ditutup? Ari! Lepas! Mau apa kamu? Teriak aja yang kuat, nggak bakal ada yang dengar kamu. Kenapa sih Ira? Aduh. Aduh. Kenapa sih Ira? Ira, Setan! Ari! Kamu nggak apa-apa? Aku tidak akan melupakan ini, Leo. Awas, tar lo. Gue tungguin jembatan lo. Aku kan nggak minta kamu gituin dia, Leo. Aku kan cuma minta supaya kamu gaet Ira. Apa kamu nggak bayangin gimana kalau Ari lapor sama papinya? kau pikir Ari cukup bodoh untuk mengadukan hal ini? Bisnis papinya bisa kita hancurkan. Aku akan bikin dia malu di depan umum. Biar dia tahu siapa Leo. Hei, mecut. Jangan pergi. Kalau kamu memang laki-laki, kita selesaikan sekarang. Jangan, Ari. Kita pulang saja. Anak begitu nggak usah dilayanin. Ya elah, saudara ketemu gede. Aku kakak adik, biar nggak dicurigain kumpul kebo. Hah? Sudah, Ari. Pulang saja. Yuk. Sudah Ira. Sudah biar aja. Ari! Ira. Gimana sih kamu bukannya dipisahin? Biar aja bisa. Tolong pisahkan mereka. Saya nggak dendam kok. Saya nggak bakal bilang sama Om Ganda. Kalau lapar juga boleh. Nggak ada yang larang kamu. Didit! Didit, antarkan Ira pulang. Ya. Gimana dong? Ayo cepat. Ayo Yuk, pulang. Yuk. Ira, ngapain kamu di sini? Ari, kamu nggak apa-apa? Enggak.
Mama tahu nggak waktu kamu pulang? Enggak, udah pada tidur. Betet juga sudah saya kasih tahu. Pintar kamu. Yuk. Ari, Hai, Ma. kenapa muka kamu begitu? What's wrong with you? Nggak apa-apa, Ma. Tadi berantem sama Jambret. Tos Ira kumaha? Ira nggak apa-apa. Dia pulang duluan sama Didit. Lagian dia nggak suka pesta gituan, Ma. Papa barusan interlokal dari Tokyo. Ah. Katanya tomorrow morning kamu harus ke kantor. Dari sana antar relasi Papa, Pak Mawardi ke Bandung. Bisa kan? Bisa, Ma. Sudah, cepat tidur. Ya? Mama. Lungo maneh, oleh-oleh maneh kayak aku. Tenari, tenari. Saya berangkat dulu, Ma. Hati-hati ya. Ya, Ma. Hati-hati ya, jangan ngebut. Terima kasih. Dada ten Ari. Dah. Dah. Kamu sudah lama? Lumayan. Kamu jahat, jahat. Kamu tahu, Ira, tanpa aku sadari, aku makin sayang sama kamu. Aku juga sayang kamu, Ari. Aku akan berusaha jadi adik yang baik. Aku sendiri tidak tahu kapan cinta itu datang. Tapi aku cinta kamu, bukan sebagai kakak. Aku sendiri bingung, Ari. Apakah aku mencintai kamu? Atau aku hanya menyayangi kamu sebagai kakak yang selalu melindungi aku? Ira, kita bisa membohongi orang lain. Tapi kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Bicaralah dengan kejujuran pada diri sendiri, Ira. Ucapkanlah dengan bibirmu apa yang akan dikatakan oleh hatimu. Aku juga cinta kamu, Ari. Aku juga tidak tahu kapan perasaan ini datang.
Tapi aku tahu ini tidak mungkin. Kamu adalah milik Mia. Aku tidak pernah mencintai Mia seperti aku mencintai kamu, Ira. Semua yang kulakukan terhadap Mia hanya suatu keterpaksaan. Aku seperti hidup di masa silam. Aku dijodohkan hanya untuk kepentingan bisnis papa. Kamu harus berbakti pada orang tuamu, Ari. Aku setuju. Kita harus berbakti pada orang tua kita. Tapi kita juga harus berani mengatakan tidak kepada mereka. Dan kita harus berani mengkoreksi mereka, orang-orang tua itu. Tidak selamanya mereka benar. Kita harus membuka mata kita, hati kita, pikiran kita. Tapi itu mereka lakukan untuk membahagiakan anak-anaknya, Ari. Ya, kebahagiaan yang seperti apa? Hidup serba berkecukupan, tinggal dalam rumah-rumah mewah, pergi kemana-mana dengan kendaraan mewah. Sementara itu roda kemewahan terus berputar, melindas, tanpa mau memperdulikan orang lain. Ya, Ira, aku sayang kamu. Pantas nggak aku pakai baju ini? Hah? Bagus. Ah, masa? Bagus. Benar. Pantas sekali. Benar. Maaf, Ari. Justru aku yang harus minta maaf. Kalau ini sampai terjadi, aku tidak akan bisa memaafkan diriku. Untung tidak jadi ya. Selamat bobo, sayang.
Kita harus lapor Papi, Leo. Ari sudah keterlaluan. Ini satu penghinaan besar. Sudah saya katakan berkali-kali. Saya tidak bisa terima siapapun yang menyakiti perasaan anak-anak saya. Sejak istri saya meninggal, saya tidak mau menikah lagi. Karena saya tidak mau cinta saya terhadap anak saya terbagi. Tahu-taunya sekarang, anakmu yang mengobral perhatiannya pada perempuan anak kampung itu. Semua terjadi waktu saya sedang di Tokyo. Dan saya belum tahu perkembangan di rumah. Dia kan tahu sendiri. Saya langsung dari airport kemari. Dan Ari saat ini juga sedang di Bandung. Saya tidak mau dengar alasan. Usir perempuan anak kampung itu. Suruh bapaknya hitung. Berapa besar utang budi yang kau terima dari dia? Saya bayar. Dana untuk proyek saudara, untuk sementara saya bekukan. Sampai saya yakin, perempuan anak kampung itu sudah angkat kaki di rumah Ye. Ayo. Loh, kok kamu sudah kembali? Ah, sudah. Jangan banyak basa-basi. Ayah naon ieu teh? What's wrong, Pap? Jangan pura-pura goblok semua. Kamu manusia tidak tahu diri. Kamu cuma menumpang di sini. Tidak ada hak kamu macam-macam sama Ari. Kamu bukan kelasnya, tahu? Hah? Sit down heula atuh, Pap. Ada apa sih? Datang-datang kok sudah ngelempar granat? Ini juga gara-gara kamu. Kamu kasih anak kampung ini kebebasan bergaul sama Ari. Aku tidak sudi punya menantu seperti kamu. Ambil barang-barang kamu dan angkat kaki dari sini sekarang juga. Ira diusir. Sabar. Taksi! Padahal pesawatnya teh dari Singapura sudah terlambat. Mana jalannya macet lagi. Saya tidak bawa oleh-oleh. Cuma ini. Silahkan. Angkat. Kanda, saya tidak tahu bagaimana caranya harus berterima kasih. Coba ini. Sandiwara yang luar biasa. Anaknya menebar bencana. Bapaknya datang dengan kenaifan palsu untuk melicinkan peranan anaknya. Aku tidak perlu pemberianmu. Aku tidak menyangka kau punya pikiran busuk. Kau menitipkan anakmu di sini untuk menggait anakku. Kalian telah mencoreng arang di keningku. Merusak harakatku di muka orang-orang terhormat. Astagfirullahaladzim. Aku tidak pernah berpikiran begitu. Demi Allah. Tidak pernah. Jangan kau bawa nama Tuhan untuk menghalalkan kelicikanmu. Seharusnya kau bercermin karena semestinya kau tahu betapa lebarnya jurang pemisah antara kau dan aku.
Hari masih terlalu siang untuk bermimpi terlalu indah. Kau memang pernah menanam budi terhadapku, karena aku tidak lupa sama sekali. Tapi itu tidak berarti kau harus kami terima sebagai bagian dari keluarga di rumah ini. Karena kita berbeda kelas. Hitung berapa pengeluaranmu dulu untuk bantu aku. Perhitungkan dengan nilai uang sekarang plus bunganya sekalian. Hari ini juga akan kukembalikan. Dan setelah itu karena di antara kita tidak ada apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim. Iblis apa yang telah merusak hatimu? Aku membantumu hanya karena Allah. Karena kasih sayang sama manusia. Dan aku tidak minta balasan. Aku tidak menyangka keberhasilan dan uang dapat merubah kau menjadi budak harta. Aku mengagumi keberhasilanmu. Waktu aku datang ke sini. Detik ini aku menangisi kegagalanmu sebagai manusia, Ganda. Ganda, jangan mengukur orang dengan uang. Dan aku tidak minta apa-apa darimu. Aku titipkan anakku di sini karena aku menyangka kau adalah sahabatku. Seharusnya kau menyadari karena persahabatan itu sudah selesai begitu sandiwara ini kau rencanakan. Kalau uang kau jadikan Tuhanmu, katakan, berapa aku harus bayar untuk anakku menginap di istanamu ini? Hah? Katakan. Katakan. Nih, ambil semua. Masih kurang? Ambil. Ambil. Kang, ingat Kang, ingat. Kalau semua ini harus terjadi, bukan karena kehendak Allah, tapi karena kesombongan manusia. Taatlah dalam sembahyang dan doa. Jika tidak, Tuhan akan lebih cepat mengambil apa yang dipinjamkan. Ira? 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 Bo, Ira mana? Bo, Ira kemana? Ari, Ma, Ira kemana? Ira sudah pulang. Kenyataan menuntut suksesnya suatu perusahaan juga harus ditunjang dengan peremajaan. Sehubungan dengan itu, rapat Dewan Komisaris telah memutuskan bahwa Bapak Suhanda dipensiunkan dari jabatan Direktur Keuangan. Sebagai penggantinya ditunjuk Saudara Ari Suganda Putra. Oke, kan? Pengangkatan saya ini membuat saya merasa sedih. Sebab saya belum apa-apa. Dengan pengangkatan ini,
Berarti bapak-bapak sudah menambah lagi satu balon gas warna-warni yang sudah banyak di luar sana. Balon-balon gas yang syarat dengan fasilitas. Balon warna-warni yang akan meluncur turun. Begitu gasnya, Sirna. Semua itu dilakukan dan dimanfaatkan dengan cara-cara yang keji. Untuk mendapatkan, memuaskan nafsu serakah mereka. Tampaknya kejujuran sudah merupakan sikap yang dianggap aneh. Mengerikan sekali. Maaf. Saya tidak mau ikut mengotori negeri ini. Izinkan saya memilih apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Terima kasih. Silakan bapak-bapak meneruskan rapat ini. Lupakan saya. Ari, semua ini Papa lakukan supaya kamu bisa mengambil keputusan yang berarti dalam kehidupan kamu. Saya bisa dan pernah mengambil keputusan yang berarti dalam kehidupan saya, Pak. Saya memutuskan untuk menikahi Ira. Tapi kenapa Papa hancurkan? Jangan harapkan penjelasan untuk itu, Ari. Papa juga jangan menuntut penjelasan dari saya. Dengan uang sebegitu, kenapa Bapak tidak membuka usaha saja di kota? Ira bisa tetap membantu sambil meneruskan sekolah. Kamu kan sudah besar, Ra. Bapak sudah punya cukup biaya untuk kamu meneruskan sekolahmu tahun depan. Indekos saja di kota, biar Bapak yang menetap di desa. Di sini uang tidak akan membuat orang menjadi serigala. Di sini uang tidak mempunyai peluang untuk menjadi Tuhan. Nah. Aku tidak mengerti apa maumu, Ari. Itu kesempatan besar. Fundamentalis macam apa yang mencokoki kamu untuk jadi sok suci begini? Semua orang mencari kesempatan untuk berada di atas. Saya juga punya ambisi. Tapi saya tidak ingin naik ke atas dengan menginjak kepala orang lain. Bisnis Pak Brata, bisnis Papa, tidak bersih. Ini bisnis perampok. Pak Suhanda yang dipaksa mengundurkan diri itu, membeberkan semua pada saya kemarin. Tanya relasi Papa yang saya antar ke Bandung. Bagaimana kotornya permainan Brata. Jangan paksa saya menambah jumlah perampok di negeri tercinta ini, Pak. Keyakinan saya tidak bisa diperjualbelikan, Pak. Saya tidak akan menukar keyakinan saya dengan Mia dan harta orang tuanya. Kalau bisnis ini bisnis perampok, kamu toh sudah menikmati semuanya. Kalau kamu tidak suka, ya silakan angkat kaki dari sini. Papa, kau tega mengusir anak kita? Pada saat dia memberi aku malu di depan orang banyak, dia sudah bukan anakku lagi. Anak itu rusak karena kamu. Kamu dibodohi oleh sikap palsu Ira, dan kau biarkan dia merusak jiwa Ari. Nah, ini hasilnya. Dia merusak yang selama ini aku bangun. Dia merusak semuanya. Biarkan dia pergi. Daripada semua hancur. Ya Tuhan, ampunilah dosa ibu bapakku. Ampunilah dosaku.
Ma, Nanti sampaikan sama Kang Karno. Mama sekarang sudah sembahyang. ya Ma, Salam Mama untuk Ira ya. ya Ma. Kalau memang kamu mau kawin sama Ira, ini buat mas kawinmu. Bukan, ini bukan hasil keringat papa. Ini pemberian nenek waktu mama kawin dulu. Makasih Ma. Ari pergi dulu Ma. Salam saya buat Non Ira ya, Den. Iya. Ari kasih tahu sama non Ira. Mbok udah sembahyang. Iya, Bo. Ted, Iya, Den. jaga rumah baik-baik ya. Iya. Jaga Mama. Warna daun mawar, yang atas hijau muda, yang bawah hijau tua. Iya. Teruskan ya. Iya. Bagus kok. Nah ini. Coba lihat Lilis. Masih jauh, Pak? Ah, tidak. Sudah dekat, Den. Wah, ini hijaunya terlalu banyak. Iya. Merahnya tambah. Coba lihat. Bagus. Ini tambah yang rapi. Cocok. Bagus kok. Coba lihat. Rapi. Iya masalah. 5 baris lagi. Kehendak Iya. 5. Tapi yang Samping ini 5 ditambah ya. lagi. Benama warna hijau hijau, atuh. ya. Gaduh abdi ayah. Tambah 2 baris. Sok we anggo atuh. Kurang cocok. Cocok. Bagus. Warna hitam yang di sebelah sini ditambah 2 baris lagi. Nah, di sini nih. Tuh, tapi yang cakep kan rapi tuh? ya. Iya. Pasti tambah bagus. Cakep ya. Tuh lihat. Mana? Oh. Ari. Siapa ya? Apa? Barangkali pacarnya ya? Iya. Ira. Ari. Juga film India ya? Iya. Aduh, menikah cocok pisannya. Masih jauh. Enggak. Ira. Itu Bapak. Pak. Bapak. Selamat siang, Om. Saya Ari. Mungkin Om sudah lupa. Saya waktu itu masih kecil. Saya anaknya Pak Suganda, Om. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang kau bilang padanya tadi? Itu semua bukan salah Ari, Pak. Ari tidak tahu apa-apa. Kalau gitu sekarang pulang. Pak. Sekarang. Setidak-tidaknya kan kau tahu apa yang terjadi. Papa tidak mengizinkan saya kawin dengan Ira, Om. Itu bukan urusan saya. Ganda mengusir kami seperti mengusir anyam buduk. Papa juga mengusir saya, Om. Itu haknya kalau anaknya tidak bisa mengikuti kemauannya. Yang dia lakukan kepadamu kan kemarahan. Tapi yang dia lakukan kepada kami itu kebencian dan penghinaan. Itu jelas sekali bedanya. Kenapa Om lebih menekankan perbedaan? Kenapa Om tidak melihat persamaan kita? Kita kan sama-sama diusir, Om. Perbedaan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Kita berbeda kelas. Kami kelas bawah. Yang bermimpi untuk jadi orang atas saja dianggap dosa. Itu pandangan yang salah, Om. Ah,
Yang rendah mah selalu salah anak muda. Kebenaran kan ada pada yang tinggi. Jangan kalian ajarkan hal-hal yang berbau dosa untuk kami yakini. Kau dibesarkan di tengah-tengah kemewahan kota, di mana uang sudah mengendalikan moral. Jadi jangan racuni desa ini. Biarkan kami dengan ketenangan dan kedamaian desa ini. Bapak juga tidak mau hal ini terjadi, Ra. Bukan kesalahanmu. Juga bukan kemauan kita. Tapi juga bukan kemauan Ari, Pak. Dan bukan kesalahan Ari. Mungkin tidak ada yang salah. Barangkali, ya sudah nasib. Minyak dan air kan tidak pernah bisa nyatu. Pak, Kenapa, Nak? haruskah anak dibebani semua dosa ayahnya? Iya. Karena anak itu ikut menikmati dosa itu. Tapi Ari tidak mau menikmatinya. Karena itu ia kesini. Ira, jangan teruskan. Tidakkah Bapak selalu mengajarkan? Atas dosa, Tuhan selalu memberi ampun. Tapi kenapa atas perbuatan yang bukan kesalahan Ari, Bapak tidak mau memberi maaf? Apakah masih ada Tuhan di atas Tuhan di dalam hati kita? Ari, Ira, Anak muda, jangan kau biarkan cinta membutakan matamu. Sekali kau salah langkah, sepanjang hidup kau akan menyesalinya. kemewahan hampir membutakan mata saya. Cintalah yang membuka mata hati saya. Sekarang saya sudah meyakini. Saya sudah menentukan langkah yang seharusnya sudah sejak dulu saya ambil. Menikahi seorang wanita. Berarti kau mengambil alih tanggung jawab orang tuanya. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya, Om. Saya akan bekerja. Ini dari Mama. Mama minta saya menyerahkan ini sebagai mas kawinnya, Om. Luka hatiku sebagai akibat ayahmu menuduh kami mengimpikan hartanya dengan mengumpankan Ira untuk menggait kamu. Masih sangat pedih. Jangan ditambah lagi dengan tuduhan bahwa kami menyuruh kamu untuk mencuri hartanya. Keluar. Sebelum ambang batas kesabaran dan keimananku akan goyah. Bapak, Diam. Tunggu. Aku tidak menuntut banyak. Kau hanya boleh kembali lagi sini.
kalau di tanganmu kau bawa hasil keringatmu sendiri. Terima kasih, Pak. Bapak hanya mengharapkan laki-laki yang tangguh untukmu. Di sini mah tidak ada pekerjaan buat orang sekolahan. Kamu kebisaannya apa saja? Saya mau kerja apa saja. Permisi, Pak. Ada apa? Karta sudah tidak mau bekerja. Padahal batu sudah menumpuk. Brengsek. Gaji minta tambah. Saya betul-betul diperas sama si pemabok itu. Biar saya rugi 1 hari. Besok kamu pergi ke kota. Cari supir yang lain ya. Saya bisa setir mobil, Pak. Bisa bawa truk? Bisa, Pak. Saya diterima, Pak. Tunggu apa lagi? Tunggu dipecat? Terima kasih, Pak. Bawa dia ke sana. Ya, Pak. Mari, Pak. Kelihatannya dia anak baik. Berhenti. Tunggu. Stop. Kenalkan, saya Karta. Cuma saya yang berhak membawa truk ini. Saya tidak bawa truk saudara. Ini kan truk proyek. Mabok. Ini mata pencarian saya. Periuk nasi saya. Kamu betul-betul membutuhkan pekerjaan ini, ha? Saya harus menghidupi istri dan anak-anak saya. Jangan ambil pekerjaan saya. Saya tidak mau merampas rezeki orang lain. Kalau kamu perlu pekerjaan itu, kerjakan dengan baik. Saya bisa mencari pekerjaan yang lain. Tidak. Saya tidak mau lagi terima si pemabokan itu bekerja di sini. Tapi tidak, Pak. Dia tidak akan minum lagi. Benar kamu sudah kapok? Pak, kalau boleh